Haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berkahi pagi ini ya Karim, limpahi kami dengan ilmu yang membuat hati kami yakin padamu ya Allah, ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menjadikan akhlak kami mulia, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hidup ini cuma ada 4 kejadian. 1, kita akan dapat nikmat dari Allah, ya pasti setiap saat. Tapi semua nikmat ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini ilmu yang harus sangat dipahami. Jadi orang itu kalau dapat nikmat dari Allah itu adalah ujian, baru jadi kebaikan kalau syukur. 2, kita akan dapat musibah sedikit dibanding dengan nikmat. Musibah itu sedikit, dan setiap musibah jadi kebaikan kalau kita sabar. Musibah sendiri dengan nikmat sama saja statusnya, yaitu ujian. Jadinya kebaikan atau tidak tergantung cara kita menyikapi. Jadi ini soal, ya, ada soal dalam bentuk yang kita sukai, ada soal dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dua-duanya adalah ujian. Nah, yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi berbuat baik itu juga belum bisa menjadi kebaikan kecuali niatnya ikhlas. Jadi berbuat baiknya banyak, kita nolong orang, kita berbakti ke orang tua, tapi kebaikan kita belum jadi kebaikan yang sebenarnya kecuali niatnya ikhlas. Jadi nolong orang, sedekah itu baik, tapi belum jadi kebaikan yang diterima Allah kecuali kalau punya yang ketiga syaratnya, yaitu ikhlas. Dan yang keempat, karena kita bukan malaikat, kita pasti tergelincir, ada aja dosa walaupun gak pengen berbuat dosa. Nah, kalau tergelincir, maka kunci yang keempat, segera tobat. Nah, tobat ini bisa jadi kebaikan bagi kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita punya 4 ini aja ya, 1 selalu syukur, 2 sabar, 3 ikhlas, 4 tobat, insya Allah selamat. Ini penting. Yang jadi masalah dalam hidup kita bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Yang kedua kurang sabar. Yang ketiga kurang ikhlas. Yang keempat kurang tobat. Dikumpulkan namanya kurang kurang apa? Siapa yang nyebut kurang ajar? Sekarang lagi pengen membahas tentang sabar. Kok diulang-ulang? Ya ada pengen, ya. Ini penting. Sabar ada berapa tempatnya? 1, sabar ketika godaan untuk maksiat. Ini pegang HP harus sabar ini. Kalau enggak di sini kita bisa bermaksiat lama.
melihat yang tidak halal dilihat, yang sia-sia, oh bisa anteng karena ujiannya medsos itu menarik. Dari satu tayangan ke tayangan tuh dirancang supaya kita nonton. Nafsu suka sekali. Setan membisiki kita untuk non-stop. Benar? 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, terus begini. Makanya kalau tidak pakai sabar, waktu kita akan habis dan akan dihisab. 2, sabar ketika taat. Sholat harus sabar, kalau tidak khusyuk. Ngaji harus sabar, sedekah harus sabar, doa harus sabar. Kalau tidak, doanya juga ringkes-ringkes saja. Semua kebaikan harus pakai sabar. 3, sabar menghadapi musibah, hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Harus sabar. Bagaimana sabarnya? Kita tahu bahwa musibah ini datang dengan izin Allah, dari Allah yang maha baik. Sudah diukur oleh Allah. Ujian ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Walaupun menyakitkan, tidak cocok dengan keinginan, pasti baik, pasti baik. Tidak ada Allah berbuat jelek. Makanya orang yang berprasangka baik ke Allah, kemudian dia ridho menerima, ya saya terima ya Allah, qaddarullah, ini sudah takdirmu, engkau berbuat apa yang kau inginkan kau lakukan, saya terima takdir ini. Oh udah tenang tuh. Banyaknya orang tidak sabar, tidak menerima takdir. Dia komplain, dia berburuk sangka kepada Allah. Baik sangka, nanti juga ada waktunya. Fa inna ma'an usri yusran, inna ma'an usri yusra. Semuanya ada waktunya, percayalah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi satu kesulitan itu diapit oleh 2 kemudahan. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah dan curahan kasih sayang, dan mereka itulah yang dapat petunjuk. Keren. Lalu yang keempat, nah ini yang kita bahas, yaitu sabar dengan sikap dan perkataan orang. Jadi di sekitar ini kita gaul terus dengan orang. Benar? Di rumah, di jalan, di toko, di kendaraan umum, terus kita akan berinteraksi dengan orang yang akan bersikap. Ini berikut ini udah dikumpulkan apa saja nih latihan kita sabar. Jadi memang ketemu orang ini, ada orang yang baik ke kita tuh. Ada yang ada baiknya, ada nggak baiknya, ya. Tapi baiknya banyak, ada sewaktu-waktu ada yang nggak enak. Ada yang nggak baik, nggak baik, netral karena kita nggak kenal, ya. Ada yang jelek aja, jahil ya, tiap ngomong tuh nggak enak, ada itu ya. Nah kita coba ya, kita apa aja nih sikap menghadapi orang. Ada yang ucapannya menyakitkan, meremehkan usaha, sindiran-sindiran halus, kadang-kadang kata kasar, atau membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Ini izin Allah ya. Kalau ada orang yang mengejek, meremehkan, tenang saja, tenang saja. Godaannya nafsu kita ingin membalas, ingin membalas dengan yang lebih pedas. Tahan, tahan. Ini ujian kesabaran. Akan ada nanti orang yang dengan izin Allah, dengar ya, orang itu hanya jadi jalan untuk menguji kesabaran kita dengan
hal-hal yang tidak enak. Ini di dalam buku ini. Yang kedua adalah tuduhan dan prasangka. Misal kita dituduh tanpa bukti, dinilai buruk tanpa klarifikasi, dan disalahpahami niat kita. Bagaimana ini adalah ujian dari Allah untuk tidak sibuk membela diri berlebihan. Sampaikan secukupnya, ya. Allah tahu apa yang terjadi sesungguhnya dan Allah melihat. Kita tidak usah pakai wah demi Allah, demi Rasulullah. Salah lagi, ya enggak? Tidak boleh demi Allah, demi Rasulullah. Kalau hanya boleh demi Allah. Kalau perlu sumpah-sumpah, tetapi kita tidak usah menghibah agar orang mempercayai kita. Cukup sampaikan fakta dengan jernih, tidak emosional. Allah yang membulak-balik hati. Jelas akan ada ujian seperti itu. Ada nggak begitu? Pernah nggak dituduh sesuatu? Tenang saja. Misal ibu dituduh, ibu uang habis terus ini, belanjaan habis terus. Ibu tinggal keluarin aja tulisan belanja. Ini harga-harga sekarang begini. Tapi yang awet dong. Nanti ibu beli kalender ya, simpen di meja makan. Itu apa ini? Ini awet Pak setahun gitu ya. Jangan hadirin. Nanti jadi masalah baru. Jangan membalas dengan membuka, kamu juga gitu, nggak boleh. Jelas hadirin, kalau episode ujian ini ada, kita tidak usah mengungkit-ngungkit, ngebuka, dan nggak usah. Cukup jelaskan, doa, sadari bahwa ini ujian, sampaikan baik-baik ya. Kemudian udah itu doakan baik-baik. Tidak usah menyerang, membulak, enggak usah, itu nafsu. Yang ketiga adalah mungkin kita juga ada yang menyepelekan, kamu ilmunya dikit, kamu masih kecil, kamu nggak berpengalaman, dan apa yang kita lakukan tidak dihargai. Kamu hafalannya cuma setengah juz, kasih laporan. Jadi boleh ya membantu dia mendapatkan informasi supaya tidak berprasangka buruk. Tetapi kalau orangnya memang nggak mau tahu, tetap aja udah nggak usah apa-apa. Dengar ya, kalau orang sudah sebel ke kita, kita ngomong apapun dia tetap sebel. Kita tunjukkan bukti makin sebel, ya kan? Kalau orang sudah sayang ke kita, senang ke kita, ya udah, kita nggak usah ribet ya, sudah syukuri saja, nggak usah pamer kebaikan kita. Jadi godaannya adalah kita itu ingin diakui, udah nggak apa-apa. Nggak akan semua orang menghargai kita. Walaupun kita sudah melakukan yang terbaik ya, tidak akan semua orang. Nggak apa-apa, ini ujian keikhlasan. Jelas? Nanti kan gatal hati itu, ingin menyampaikan jasa kita. Udah nggak usah. Allah udah tahu. Ini ujian. Jangan marah ke orangnya. Ini ujian dari Allah. Lalu ada juga ketemu kita dengan yang pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Ini karyawan dipercaya, dididik, udah begitu dia pindah, bikin usaha yang sama, ya udah nggak apa-apa. Ini tuh anak buah saya, diam. Udah, nggak usah diomong-omongin. Dulu saya ngajarin, stop ya, jangan merasa berjasa. Tapi dia janji mau setia di sini, udahlah. Mungkin kebutuhannya sudah banyak, gaji dari kita nggak cukup. Dan mau ngapain juga, ya kita maksa orang kerja di tempat kita. Ada juga yang amanahnya dikhianati. Dia janji saya hidup semati, masa saya masih hidup dia udah mati? Ini mah ngaco ya. Malah ada yang kita ngomong baik dibalas dengan omongan buruk. Kebaikan yang kita lakukan, kita baik nih, kita nolong, kita bantu, tapi dia air susu dibalas dengan air tuba, dia ngebalasnya dengan hal yang nggak enak. Dah, sabar ya. Untung bukan kita yang jadi dia. Ini pelajaran supaya kita
jangan berkhianat, jangan mengingkari janji, dan jangan dendam. Jangan sakit hati ya. Shh. Halo, maafkan. Ulangi. Gini, memaafkan tuh urusan hati. Kalau urusan dohir, kita perlakukan dengan tindakan yang adil. Tapi jangan makan ke kitanya. Jangan sakit hati, dendam, uring-uringan. Jangan mencuri hidup kita. Kekayaan kita ada di hati kita. Kalau kita biarkan hati ini sakit, dendam, marah, kita nggak akan bisa bahagia. Betul tidak? Lalu yang keberapa? Ada juga orang yang lamban, lalai, ceroboh, teledor. Ini ujian juga. Sini, salah lagi, tidak disiplin, ya enggak, kerjanya enggak bagus. Sing sabar ya. Tidak semua orang seideal yang kita harapkan. Ini hanya cerita saja. Ada yang bantu-bantu dari desa. Bi, isian tah bak, bahasa Sunda, artinya isi baknya. Karena tidak ada penjelasan yang lengkap, maka bibi itu naik, masuk ke dalam bak. Bibi juga bingung, kenapa saya harus pakai ngisian bak ya? Padahal maksudnya diisi air. Nah, jangan marah ya, karena mungkin penjelasan kita yang enggak jelas. Betul? Ada juga yang keran enggak dimati-matiin sampai luber. Ini kenapa buang-buang air? Karena di kampungnya pakai pancuran, enggak pernah dimatiin ya. Jadi kita harus sabar dalam mendidik supaya tahu. Orang beda-beda hadirin. Sabar dalam melatih supaya bisa. Tidak tahu langsung bisa loh hadirin ya. Dan sabar membina, karena orang itu sekarang semangat, besok belum tentu semangat. Sabarlah ya, jangan jengkelin. Jangan marah, memvonis, jangan. Untung kita tidak seperti itu. Benar? Halo? Ngajar ke murid, begitulah guru-guru. Emang murid semuanya sama? Enggak. Oleh Allah didesain IQ-nya beda-beda, kemudian kemampuannya juga beda-beda, bakatnya beda-beda. Tidak usah semua ikan harus bisa naik ke pohon, ya harus tahu ikan nggak naik ke pohon. Harus siap-siap dengan karakter yang berbeda-beda, termasuk anak-anak. Qadarullah, saya diamanahi anak 11. Jelas itu beda-beda itu. Masya Allah, benar-benar tuh nyata. Ini takdir Allah ya, beda-beda. Allahu Akbar. Ya nggak apa-apa, sikapi dengan bijak semuanya. Yang punya karyawan ya bijaksana. Lalu akan ada juga orang yang kepala keras, sulit diatur, kepala batu, ada aja yang begini ya, nggak mau dengar, ngelawan wae, selalu merasa benar. Ini ada. Tenang ya. Mungkin berhadapan dengan kawan kantor, atasan atau siapa, pokoknya biasakan tenang. Kita tidak bisa mengubah orang, yang bisa mengubah adalah Allah. Sampaikan baik-baik. Kalau guru tuh syaratnya katanya 3. 1, guru itu harus berilmu supaya terhormat. Karena kalau guru kurang ilmu, dia tidak akan bisa dihormati syariatnya. Yang kedua, guru itu harus punya soft skill atau keterampilan hati yang lembut, yang peka, empati. Kalau guru punya soft skill, maka dia akan dicintai. Guru berilmu dihormati, guru punya hati akan dicintai, guru punya keteladanan akan diikuti.
Itu rumus dasar. Orang tua juga begitu. Orang tua yang berilmu dihormati, orang tua yang mendidiknya pakai hati, kasih sayang dan keikhlasan akan dicintai, orang tua yang menjadi tauladan akan diikuti. Jadi urusan kita tuh sebetulnya bukan kelakuan orang, tapi kelakuan diri kita sendiri. Jangan debat kusir ya. Kasihan kusir capek, dia sedang ngurus kuda. Nggak nyambung hadirin ya. Ada juga orang yang ideng. Tahu ideng? Apa? Iri dengki, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Anak-anakku sekalian, nilai di kelas ini diperoleh oleh santri fulana dengan nilai 8. Hah? Dia 8? Gak mungkin, itu guru pasti gak adil. Nah, dia gak suka. Tiba-tiba guru meralat, oh anak-anak maaf ibu salah nilai. Tuh kan, kata saya juga gak mungkin 8. Bukan 8 anak-anak, melainkan 9,5. Oh, tiba-tiba ada bangku yang roboh ya. Udahlah biarin aja. Karena orang dengki kan bukan salah kita, betul tidak? Tapi dia ngejelek-jelekin kita, anggap apa? Jawab aja dengan PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Tenang aja. Kira-kira rezeki kepada kita dari Allah pindah enggak ke dia? Kan? Ketentuan dari Allah untuk kita gara-gara dia dengki pindah nggak ke dia? Jawab, enggak. Tenang saja. Emang ketuker-tuker? Enggak. Apa yang Allah tetapkan untuk saya ya ketemu. Apa yang tidak ditetapkan oleh Allah untuk saya enggak ketemu. Makanya jangan suka ideng sama orang lain. Nanti orang naik haji kita naik tensi. Udah, syukuri aja nikmat yang ada. Kalaupun lihat orang dapat nikmat kita pengen, tinggal minta ke Allah yang ngasih nikmat kepada dia. Misal ya, Bapak ini agak iri dengkilah dengan presiden, minta supaya Bapak jadi presiden. Tapi mikir aja dulu sebelum minta ya. Udah, nggak usah ideng. Apa ideng? Jangan pengen menjatuhkan orang yang dengki ke kita, ya. Anteng saja, syukuri nikmat yang ada, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Lalu ada lagi ujiannya ya. Ujian yang paling dekat ada ujiannya biasanya dari yang paling dekat. Orang yang paling dekat karena sering interaksi dengan kita, maka kita harus lakukan yang terbaik. Jangan sampai kita ke orang lain ramah, ke orang tua enggak ramah, aneh. Ada seorang ibu-ibu nangis, lihat anaknya ke kucing itu begitu ramah, pus, sini sayang, aduh belai. Kata ibunya, kenapa ke kucing segitu sopan, lembut? Kalau ke ibu nyuruh melulu, kerjain sendiri dong, bu saya kan banyak PR. Sedih hati ibunya. Kenapa ke binatang lembut, ke ibunya enggak lembut? Ada seorang ibu-ibu juga curhat. Mau ada tamu datang ke keluarga kami, itu tamu belum pernah ketemu, belum dikenal, tapi suami saya beres-beres, semua harus bagus. Ibu yang benar kamu, dan lo kenapa harus demi tamu yang tidak dikenal sampai harus nyakitin orang yang dikenal? Kenapa? Kalau ke tamu sopan, harus lebih sopan dong ke istri, ke anak, benar tidak? Makanya saya husnuzon tuh pramugari kan segitu sopannya ke penumpang.
apalagi sama suaminya, sama istrinya. Yang paling berhak disopanin, apalagi ke orang tua. Teng. Demikian. Siapa aja yang harus kita maafkan? Siap orang yang menyakiti perasaan, mengecewakan, menghina, sunnahnya maafkan. Maafkan. Dia meremehkan, maafkan. Dia pernah ngomong jelek ke kita, maafkan. Dia menyepelekan kita, maafkan. Enggak ada yang jawab, cuma saya sendiri jawab, maafkan. Dia ngejek saya, maafkan. Dia ngebuka aib saya, maafkan. Wah, dia mengecewakan, maafkan. Dia tidak sesuai dengan harapan, apalagi orang yang tidak sengaja, yang salah ucap. Orang salah ucap, orang yang salah paham, kurang jelas apa? Orang yang lalai, apalagi orang tua, maafkan. Nggak ada cerita kita sakit hati oleh orang tua, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin kita sakit hati ke orang tua, kan? Itu takdirnya orang tua, bagian dari hidup kita. Kita tidak milih orang tua. Tidak ada orang tua yang sempurna. Pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Sangat banyak kebaikannya yang mengantarkan kita bisa hidup. Enggak mungkin kita benci ke orang tua. Kalaupun ada perilakunya, hanya boleh tidak suka kepada perilakunya. Kepada orangnya harus sayang. Maafkan hadirin. Jangan pernah benci. Gak mungkin. Sudah takdirnya kita lahir dari ibu, itu bukan pilihan kita. Tidak ada orang tua yang ideal, sempurna. Kebaikannya kita syukuri, kekurangannya kita maafkan. Nggak ada cerita kita sakit hati. Bagaimana kalau ada orang berbuat salah lalu minta maaf? Maafkan, jangan maafkan orang sebelum minta maaf. Maafkan orang sebelum minta maaf. Masya Allah. Gimana kalau dia mengulang-ulang nyakitin kita? Orangnya kita maafkan. Misalnya dia ngebohong, dia kalau ngomong nggak enak. Orangnya kita maafkan, tapi kita boleh jaga jarak. Ya. Kenapa? Kalau ketemu nanti luka lagi. Dengar ya hadirin, ada orang yang kita udah maafin gitu lagi, ya udah, hati memaafkan, tubuh jaga jarak. Tapi dia nggak, udah janji bayar utang, kita maafkan tapi tetap tagih ya, dengan cara yang baik. Kalau kita belum siap merelakan, ya udah tetap tagih, sopan, baik, karena Allah melihat akhlak kita. Siapa yang tidak wajib dimaafkan? Jika kezolimannya berulang-ulang dan membahayakan, itu tidak wajib ya. Ini orangnya zolim sekali dan udah tidak wajib kita memaafkannya. Kemudian menyangkut hak orang banyak, dia menipu orang. Dengar ya, memaafkan itu adalah amalan hati. Kalau tubuh ya diadili, dihukum. Lalu juga membuat kerusakan di agama, dia merusak akidah dan sebagainya. Harus tegas. Kita boleh menuntut keadilan, boleh ya, tapi jangan menggerogoti hati kita. Paham? Jangan sampai karena orang itu kita jadi sengsara hati kita.
hidup kita jadi membara terus, kita rugi. Kita rugi. Ceng, terima kasih. Tenang saat disakiti, adil saat memutuskan, dan bersih saat menyimpan di hati. Itu rumus-rumus yang kita coba gunakan, ya. Wal 'afina 'anin nas, maafkan orang-orang. Rasulullah SAW sangat pemaaf, bahkan ketika di Taif dilempar juga tetap mendoakan kebaikan, padahal beliau berdarah-darah. Ada yang Rasulullah menghukum karena memang sudah sampai batas yang inilah layak untuk orang tersebut. Tetapi Rasulullah SAW, Masya Allah, pemaaf. Ada beliau sedang diam, ada yang ngejambak ininya, sampai lehernya berbekas. Tidak, tuh tidak marah. Tidak usah nyoba gitu sama saya ya. Saya mau nyoba nih ngejambak AA nih. Levelnya beda ya. Enggak juga lah, paling nyubit. Suatu saat AA lagi ceramah yang begini-begini nih. Tiba-tiba ini Allah yang maha tahu segala ceramah. Tiba-tiba ada orang yang maksa pengen motret, dipotret maksudnya. Nah, wah naik ke dekat panggung itu, saya pengen dipotret, dan ini ke leher itu, tangannya, dia mau selfie sambil ngedengkek hadir. Sebetulnya bukan ngedengkek, memeluk dengan dengkekan ya. Masih tetap jengkel kan? Aduh, saya jengkel sekali. Itu motret maksa cubit aja perutnya. Tapi hati saya, kenapa sih harus nyubit ya? Memang menyesal tuh sesudah kejadian. Mau minta maaf juga saya nggak tahu yang mana tadi dicubit ya. Udahlah, nggak usah maksa gitu kalau dipotret ya. Saudara kan punya wajah sendiri. Udah, mereka harus nempelin wajah orang lain. Sekian. Ustaz mau menambahkan enggak? Coba carikan ayat tentang kalau kita memaafkan kita akan diampuni Allah. Ada pertanyaan, silakan. Jadi kita harus paham dan melatih diri ya. Kita harus bijak, tiap orang tuh beda-beda, tiap usia beda-beda. Waktu anak kita masih kecil, kamu bisa diperlakukan sama dengan balita ya. Diam. Ibu lagi ngebalas WA teman-teman pengajian. Baru juga bayi seminggu ya nggak? Ibu lagi banyak masalah nih, nggak usah ikut nangis. Ibunya yang nangis ya. Lalu ada usia SD, SMP, beda-beda tuh. SMA sudah mulai sekolah lebih tinggi, udah kerja, udah rumah tangga, udah punya anak, udah umur 40, 50, 60, itu beda-beda tuh. Dan jangan suka ngunci dengan kesalahan orang yang lalu, karena yang lalu sudah berlalu, mungkin sudah tobat, mungkin sudah memperbaiki diri, mungkin sudah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada kita. Awas kalau reunian ya, jangan menganggap teman-teman yang sudah aki-aki itu seperti zaman SMA. Enggak, udah beda. Astagfirullahaladzim. Itu juga pernah reuni, ada yang ngomong gini, coba, aduh maaf ya, nggak nyangka bakal jadi kiai, dulu mah remeng-remengnya juga nggak ada. Emang sih, tapi nggak usah diomongin. Ya udah, ada Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat An-Nur. Surat An-Nur. Surat yang ke-24 ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rizki di antara kamu bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini turun ketika kasus fitnah ya, tentang hadisul ifki itu, di mana Abu Bakar bersumpah tidak lagi memberi nafkah kepada kerabatnya. Mistah itu yang mengeluarkan, terlibat fitnah. Nah, Allah memerintahkan kita tetap memaafkan dan berbuat baik. Itu fitnah ke putrinya itu, yang ditolong tiap bulan dikasih biaya, ternyata membalas dengan keburukan, memfitnah anaknya. Sempat beliau, wah gak akan saya biayain lagi, tapi beliau tetap akhirnya kelapangan hati. Surat An-Nur ayat 22. Silakan, ada yang akan menanyakan, itu jam nggak ada di sana? Oh, sedang diperbaiki. Bagus, tidak ada yang bertanya. Jangan memaksakan diri ya. Kalau mau nanya seperti yang kemarin tuh, pertanyaannya lengkap dengan jawaban, itu baik sekali ya. Muhammad Riyandi boleh bicara sebentar, ngobrol. Muhammad Riyandi ini akan diwisuda kapan? Alhamdulillah tanggal 13, tapi hari ini insyaallah. Masya Allah. Programnya adalah program apa? Daurah Qalbiyah. Daurah Qalbiyah selama 30 hari. Kenapa ada yang senyum-senyum ini? 30 hari, baik. Beliau sudah wirausaha, bisnis, event organ tunggal. Maaf. Kenapa ikut ini? Sudah bisnis, sudah wiraswadma, sudah organ. Alhamdulillah, terima kasih ya. Sebelumnya semoga Allah meridhoi apa yang saya sampaikan. Amin. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya dan kami semua ber-12 orang di angkatan 123 Daurah Qalbiyah Allah izinkan untuk bisa menimba ilmu sekaligus mendapatkan hikmah yang luar biasa. Alhamdulillah selama kurang lebih 23 hari kita di sini, kami di sini alhamdulillah Allah telah berikan beberapa banyak pelajaran. Apa yang menyebabkan mau mesantren? Yang menyebabkan mau mesantren adalah izin Allah. Karena Allah mengizinkan saya ke sini. Itu mah urusan Allah mengizinkan ya. Ya, udah langsung soleh nih, susah sekarang pertanyaannya. Sekarang pertanyaan yang manusiawi dulu ya. Apa yang gini. Emang begini kalau hasil pendidikan tauhid langsung jadi ya. Ngapain mau mesantren? Nah itulah ya. Bahasa pertanyaannya harus lebih membumi. Kenapa mesantren? Iya, karena saya merasa bahwa saya kurang terhadap ilmu agama. Kemudian alhamdulillah di sini Allah berikan ilmu, Allah berikan amal, Allah berikan lingkungan, dan juga Allah berikan adab yang memang itu saya butuhkan. Bukan hanya sekedar mengenal Allah, tapi bagaimana kita di sini belajar untuk memberikan hubungan terbaik, bersilaturahmi dengan Allah, dan juga menjalin kasih sayang dengan Allah. Baik, jadi jawabannya adalah karena saya perlu ilmu agama gitu ya. Betul. Bagus sekali, alhamdulillah. Udah dapat? Insya Allah. Nah, kurang tapi ya, karena baru sebulan. Betul. Terima kasih. Sudah punya istri belum? Alhamdulillah. Sudah. Ada yang langsung, katanya. Alhamdulillah itu apa maksudnya?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah izinkan masih ada. Masih ada? Masih ada. Masih single? Udah nggak usah ikut, udah nggak usah dijawab ya. Siap, terima kasih. Terima kasih. Misteri ya, baik. Selanjutnya, jadi kalau kita bisnis kurang iman, stres, takut rugi, takut gagal, takut saingan. Tapi kalau yakin ke Allah, rezeki Allah yang ngatur. Tinggal bisnis yang bagus, niatnya bagus, bisnisnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya terserah Allah mau dikasih apa aja, kapan, di mana, bagaimana. Dolar mau naik turun, tenang aja karena dolarnya nggak punya, beres hadirin ya. Baik, selanjutnya yang dari Kalimantan Utara, Ibu Melani Sakinah Putri, silakan. Ada mikrofonnya. Acungkan tangannya. Silakan, apa yang akan disampaikan? Kenapa ikut pesantren di sini? Saya ikut pesantren di Darut Tauhid ini untuk belajar lebih dalam lagi tentang ilmu agama dan untuk memperbaiki diri saya bisa menjadi lebih baik lagi. Tahu dari mana adanya kegiatan pesantren ini? Tahu dari guru majelis saya. Apa kata guru? Rekomendasi ini ada program tentang ilmu tauhid, belajar tentang marifatullah dan bisa untuk lebih memperbaiki akhlak, katanya gitu. Guru di mana? Kok jadi tegas begini? Guru di kota saya, di Tarakan. Dari Kalimantan Utara? Iya. Pernah dengar Darut Tauhid sebelumnya? Untuk saya pribadi belum pernah. Baiklah. Jadi diberitahu guru supaya pesantren dari Kalimantan Utara ke sini. Masya Allah. Sesudah sampai di sini apa yang didapatkan? Apa yang terasa? Alhamdulillah saya banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terkhususnya menjadi hamba Allah yang lebih taat, terus juga untuk bisa belajar lebih dalam tentang marifatullah dan lebih tenang hati apa? Ya, hati lebih tenang, lebih tidak? tenang dan lebih istiqomah dalam beribadah. Alhamdulillah. Terima kasih, sampaikan salam untuk guru. Iya. Masya Allah. Baik. Siapa nama gurunya? Ustadz Fahrul. Oh ya, sampaikan salam hormat kepada beliau ya. Baik Kak. Alhamdulillah. Ini adalah para santri Daurah Qalbiyah yang programnya sebulan. Ada juga program yang 4 bulan. 3 bulan yaitu APW akhlak plus wirausaha. Ada juga program yang pokoknya ada beragam program yang 40 hari yaitu program masa keemasan. Ada juga yang program cuma semalam yaitu mabit ya. Tolong kalau pulang mabit jangan mengatakan lulusan pesantren karena baru semalam. Insya Allah dibuka pendaftaran program Daurah Ramadan khusus ini Ramadan mulai 23 Februari sampai 9. Lebaran tanggal berapa? Ya udahlah dilihat sendiri ya. Pokoknya hindari mempersulit orang lain. Saya lihat Ustadz Jiwar barusan mikir gini, saya tidak mau menyusahkan beliau, ya enggak? Coba dilihat Ustadz tanggal berapa ya. Bagi yang mau pesantren Daurah Ramadan, ini nomor yang bisa dihubungi, gampang sekali. Namanya nomor ganteng 0811 2480. Coba nggak usah dikalikan. 0811 2480 dan tidak usah ditransfer ya. Itu nomor telepon.
Terima kasih, masih ada waktu Mim. Silakan dari medsos. Cek bismillah. Izin pertanyaan dari media sosial. Assalamualaikum bagaimana kalau suami tidak mengizinkan pergi ngaji atau ke majelis taklim? Apakah termasuk mentuhankan suami, bukan patuh kepada suami Oh, kalau suami tidak mengizinkan istri ke majelis taklim, tidak cukup hanya sampai di sini masalahnya. Harus dipahami dulu apa duduk perkaranya, ya. Kenapa suami tidak mengizinkan? Mungkin suami lagi memerlukan kehadiran istri, mungkin anak lagi memerlukan, ya. Atau saya tidak tahu ya, saya tidak tahu. Tetapi ditanyakan alasannya, baik-baik pertanyaannya. Mungkin terlalu sering, mungkin udah kelihatan ngaji, kok nggak kelihatan ngepek ya? Kan ada yang perubahannya itu hanya ada pada seragam. Ini perlu bijaksana. Pak, silakan atau jelaskan kenapa keberatan saya ngaji, atau cemburu mungkin ustadznya ganteng sehingga takut, ya gimana lah ya. Jadi bicara baik-baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah istighfar, minta ampun ke Allah. Jangan-jangan suami jadi ujian kita tidak bisa menuntut ilmu karena ada dosa-dosa. Mungkin kita sering ke pengajian tapi di pengajiannya enggak fokus, atau hanya pengen keluar dari rumah, pengen istirahat aja di sana, atau mungkin ilmu-ilmunya jarang diamalkan. Jadi kita harus evaluasi. Dan yang ketiga, doa supaya Allah membulak-balik hati suami, ya. Tapi kalau suami melarang, patuh ke suami dulu, patuhi. Insya Allah Allah melihat semua kepatuhan istri dan tidak sulit bagi Allah membulak-balik hati seorang suami. Lanjut, Pip. Panjang banget ini. Izin dari TikTok, namun izin sedikit panjang pertanyaan Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan agar doa saya bisa diijabah oleh Allah, sementara saya sadar bahwa selama ini saya mengonsumsi harta yang jelas haram. Saat ini saya bekerja sebagai admin judol di Kamboja dan saya sangat menyesal. Sebenarnya bukan karena keinginan pribadi, tapi karena kebutuhan untuk melunasi hutang. Hati saya sedih, saya ingin segera pulang, ingin kembali beribadah dengan tenang seperti di Indonesia, dan benar-benar ingin membersihkan diri serta bertaubat. Dengan kondisi seperti ini, apakah masih ada jalan agar Allah menerima doa dan taubat saya? Dan apakah langkah yang harus saya mulai terlebih dahulu? Sekarang posisinya jadi pekerja agen judi online di Kamboja. Tapi Allah memberi jalan, bisa mendengar ceramah dan bisa menyampaikan pertanyaan ini. Ini pertanyaan tidak masuk ke sini kecuali izin Allah. Beliau besar kemungkinan menyimak dan beliau merasa sedih, menyesal, itu pun bagian karunia Allah. Kalau Allah tidak menolong, tidak ada keinginan untuk selamat, menikmati saja dalam tanda kutip penderitaan dengan harta haram. Tobat ya, nah minta ampun, sholat tobat sambil minta tolong supaya keluar dari sana. Bukankah harta haram membuat doa tidak diijabah? Sambil kita berjuang keluar dari sana ya, minta ampun terus, minta tolong. Mudah bagi Allah memberi jalan. Ini yang membuka hati mau dengar ceramah adalah Allah. Dan juga pertanyaan ini bisa sampai ke telinga kita dengan izin Allah, termasuk jawaban ini. Terus minta ampun sekuat tenaga, kemudian ikhtiar sekuat tenaga supaya bisa keluar dari sana. Allah nanti bisa memberi jalan yang lain. Banyak yang hutangnya besar-besar, kalau Allah lunasi, lunas saja. Karena lunas hutang itu
tergantung Allah melunasi atau tidak. Sebesar apapun hutang, kalau Allah lunasi, lunas. Sekecil apapun hutang, kalau Allah tidak tolong, tidak akan lunas. Makanya bertekad, minta ampun, keluar dari sana, usahakan sekuat tenaga, kalaupun ada uangnya, udah nggak usah dimakan, Allah akan ngasih jalan yang lain. Ini Allah sedang mendengarkan, tidak ada keraguan ya. Terima kasih hadirin sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada umur. Kita doakan juga ini sahabat kita yang terjebak ini. Semoga Allah yang sedang menyimak, memperhatikan dan mengetahui segalanya memberikan jalan keluar, dan itu mudah bagi Allah, bagi orang-orang yang bulat tawakal kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai yang maha mendengar, wahai yang maha dekat, tolonglah saudara-saudara kami ya Allah yang sedang dihimpit masalah. Semua jalan keluar ada dalam genggaman-Mu. Tolonglah ya Allah saudara kami yang dihimpit hutang, sesungguhnya mudah bagimu membayarkannya. Tolonglah saudara-saudara kami yang teraniaya, sesungguhnya hanya Engkau yang kuasa melindungi. Tidak ada satupun yang terluka tanpa izin-Mu ya Allah. Engkaulah yang kuasa menjaga. Hiburlah hati yang sedang duka ya Allah. Kuatkan iman yang masih lemah, yang masih goyah dan rapuh. Ya Allah, cukupi kami semua hanya dengan rezeki-Mu yang halal, yang barokah. Jangan biarkan kami tersentuh oleh yang haram. Engkau kuasa menolong kami ya Rabb. Wahai yang maha mendengar, berikan jodoh terbaik bagi yang menantikannya. Berikan keluarga sakinah, keturunan yang soleh soleha bagi yang mendambakannya. Engkaulah pemberi takdir. Ya Rabb, sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang diuji sakit. Anta syafi, la shifaan illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Mudahkan bagi kami untuk melakukan apapun yang Engkau sukai, dan mudahkan bagi kami meninggalkan apapun yang tidak Engkau sukai. Ya Allah, jadikan hari-hari kami hari-hari yang selalu ingat padamu, selalu bersamamu. Jangan biarkan hati ini berpaling darimu ya Allah. Jangan biarkan kami diperbudak nafsu, syahwat, amarah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillah. Terima kasih sahabatku yang baik. Allah maha menyaksikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah hari ini pada hari kedua hari tasyrik Allah masih kita dipertemukan dan juga belajar kembali ayah, bunda, dan sahabat MQ dimanapun berada. Bagi ayah dan bunda yang hendak menitipkan kurban di DT Peduli, saat ini masih tersedia kurban flash sale dengan domba Rp1.650.000. Waktunya terbatas dan stoknya terbatas, dan silakan dapat dikonfirmasikan ke rekan Amili di 0813 17 12 17 12. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, atba'ut tabiinnya, dan sampailah kepada kita, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah berada di jalan lurusnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah sahabat, ayah, bunda, dan jemaah MQ dimanapun Anda berada, alhamdulillah di hari kedua tasyrik ini akan dibersamai kembali dengan Ustadz Ali Nurdin Anwar LCMEI di insya Allah tema kajian hari ini kita akan membedah dan juga mentadaburi hikmah di hari tasyrik dan juga hukum-hukumnya ya. Telah hadir juga di Ustadz Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Cerah. Baik, alhamdulillah. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Kang Cerah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah bisa bersilaturahim di media Zoom ini. Semoga silaturahim kita menjadi jalan Allah melimpahkan rahmat dan maghfirahnya untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, pada seluruh umatnya, termasuk kepada kita semuanya. Semoga kita kelak di akhirat nanti termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah menginjak hari kedua ya, hari tasyrik, hari kedua, atau tepatnya tanggal 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kita tahu hari tasyrik ini adalah hari-hari yang disebut di dalam Al-Quran wadhkurullaha fi ayyami ma'dudat. Hendaklah kalian banyak menyebut Allah di hari-hari yang bisa dihitung. Ma'dudat di sini adalah ayam tasyrik. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaihi. Barang siapa yang menyegerakan maka tidak dosa. Faman ta'akhkhara fala itsma alaihi. Dan barang siapa yang menundanya juga tidak dosa. Makanya dalam pelaksanaan ibadah haji ada istilah nafar awal, nafar tsani. Nafar awal itu adalah mereka yang meninggalkan Mina tanggal 12 ini. Begitu ya. Dan nafar tsani berarti mereka yang meninggalkan Mina nanti pada tanggal 13 besok hari. Kita tahu di antara puncak ibadah haji adalah tinggal di Mina untuk melempar jamarat ya, ula, wusta, dan aqabah di tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Dan pelaksanaannya adalah di siang hari setelah ba'da zawal, ya, arti setelah adzan zuhur sampai sebelum matahari tenggelam, begitu ya itu. Nah, menurut riwayat, jamarat atau melempar jumrah adalah simbolisasi bahwa kita tidak boleh menjadikan setan sebagai teman kita, sebagai pelindung kita, sebagai pemimpin kita, gitu ya.
Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa, kan itu ya. Allah sudah mengingatkan kepada kita, setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah musuh, gitu ya. Jangan sampai setan justru menjadi sekutu, gitu ya. Setan menjadi pelindung, bahkan naudzubillahi min dzalik, kan gitu itu. Maka simbolisasinya adalah dengan melempar jumroh 7, kan itu ya itu. Ada pertanyaan kenapa seringkali 7, gitu kan, gitu ya. Kenapa nggak 3, kenapa nggak 2, nggak ada satu. Memang dalam agama sebenarnya itu sifatnya tauqifi, ya, artinya sesuatu yang aturannya demikian, ya kita harus mengikutinya, menjalankannya, begitu ya itu. Hanya saja kenapa angka 7 sering berulang di dalam ayat Al-Quran, di dalam perintah-perintah yang dalam syariat, ya, seperti tawaf, sa'i, kemudian juga melempar, karena dalam bahasa Arab 7 itu adalah angka paling tinggi katanya, ya, angka paling tinggi. Karena angka 8, 9 dan seterusnya itu bisa bisa jadi gabungan antara angka-angkanya, begitu ya. Misalkan 8 bisa dari 2 tambah 2 tambah 2 atau 4 tambah 4, gitu ya, begitu ya tuh. Tapi kalau angka 7 dia tidak bisa, dia harus berbeda. 3 tambah 4 atau 5 tambah 2, gitu. Makanya kenapa 7 ini adalah angka yang paling besar, begitu ya itu. Dan menunjukkan biasanya jumlah yang tak terbatas. Pahalanya, insya Allah, kan gitu ya bagi kita. Nah itu, ya. Jadi di Mina, para haji, mereka hari ini akan melakukan jumroh Pulau Aqabah yang kedua kali. Bagi mereka yang ingin pulang ke Mekah disebut nafar awal. Bagi mereka yang ingin menunda sampai besok hari itu nafar tsani, begitu ya itu. Dan memang perjalanan melempar jumrah bukan perjalanan yang mudah, karena memang waktunya terbatas juga, kemudian juga tempatnya terbatas, tapi disitulah keyakinan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya itu. Karena seringkali melihat orang jalan, gitu ya, lautan manusia berjalan, begitu ya, ada yang 5 km, 7 km, ada yang kurang, begitu ya. Mereka berjalan begitu beriringan bersama-sama yang melempar, itu terkadang ada perasaan khawatir, takut dan sebagainya. Tapi disitulah jihadnya, dan gitu ya. Bagaimana kita yakin kita sedang ibadah kepada Allah, nanti kita berharap mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, begitu ya itu. Nah, kalau mereka sudah selesai pulang ke Mekah, maka sudah selesai rangkaian ibadah hajinya, begitu ya itu. Nah, dulu ketika para sahabat tinggal di Mina, di tenda-tenda Mina ini, mereka menyisakan daging kurban untuk dikeringkan sebagai bekal untuk makan mereka. Nah, begitu ya. Maka dalam hadis Rasul menyampaikan, kan, terkait daging kurban itu adalah kulu watimu wadzakiru, makan, beri makan kepada orang lain, dan simpan, gitu ya. Nah, di antara proses ikhar itu adalah at-tasyriq, dari kata syarraqa, artinya tasyriq itu adalah memotong kecil-kecil dan mengeringkan, gitu ya, di bawah sinar matahari daging yang sudah dipotong-potong tadi. Bahasa kita disebutnya dendeng, maka disebut ayamul qir atau qar, ya, begitu. Hari-hari di mana banyak orang melakukan proses itu. Karena hal yang paling mudah di Arab Saudi atau di Mekah saat itu atau di Madinah untuk mengawetkan daging adalah dengan cara dikeringkan, ya. Bahasanya dendeng, atau bahasa kita kalau dalam istilah Sunda itu dikerek, ya. Gitu ya. Walaupun kerek dalam bahasa Indonesia beda terjemahnya, ya, gitu. Nah, tapi dalam bahasa Sunda kerek itu mirip terjemahnya dendeng dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Rasulullah SAW menyampaikan ayamut tasyrik, ayamu aklin wa syurbin wa dzikrin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, minum, dan zikir, gitu ya. Jadi ini termasuk rangkaian hari raya, ya, 10, 11, 12, 13. Makanya kita tahu di hari raya kita tidak diperbolehkan saum, ya, begitu. Kenapa? Karena ibadah itu bukan bagus menurut versi kita, tapi ketaatan itu adalah hal yang paling kunci. Bagi mungkin sahabat-sahabat yang terbiasa saum Senin Kamis, hari ini kan hari Kamis, bagi yang terbiasa saum Daud, boleh jadi, begitu ya, atau terbiasa saum Ayyamul Bid besok tanggal 13,
itu tidak boleh saum. Bukan berarti saum itu jelek, tapi ketaatan kepada Allah itu dan Rasulnya jauh lebih baik, jauh lebih utama dibandingkan ibadah yang dilakukan. Gitu ya itu. Jadi bukan ibadahnya bagus menurut kita, tapi bagaimana kita mentaati apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, gitu ya. Atau Allah dan Rasulnya melarang sesuatu, maka kita harus mentaati, dan itu adalah bentuk ibadah, gitu ya. Contoh misalkan, sholat itu kan bagus, tapi bagi wanita yang sedang haid, sedang nifas, dosa. Kenapa? Karena dalam agama tidak boleh wanita sholat, wanita saum ketika nifas dan ketika haid. Justru karena dia mentaati perintah Allah untuk tidak saum dan tidak sholat, dia dapat pahala. Gitu kan, gitu ya itu. Sama seperti kita, bagi mereka yang terbiasa melaksanakan ibadah saum di hari Kamis, tidak saum, karena tahu ini adalah hari Ayyamut Tasyrik, dapat pahala karena itu. Dan apalagi kita tahu ya, dalam Islam itu ada satu hukum ketika orang terbiasa melakukan suatu amal soleh, kemudian karena ada uzur, boleh jadi mungkin karena dilarang ya, seperti Ayyamut Tasyrik ini, tapi ya terbiasa saum Daud, boleh jadi pahalanya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sedang melaksanakan saum walaupun tidak saum karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, larangan Allah dan Rasulnya, begitu ya, mentaatinya, gitu ya, itu. Jadi hari ini adalah hari-hari untuk makan minum, gitu ya itu. Maka perbanyaklah makan minum selama tidak berlebihan dan tidak sombong. Ya kan kita tahu kul walbas washrab watasaddaq bi ghairi sarafin wala makhilatin. Silakan Bapak Ibu semua, ayah bunda, sahabat-sahabat MQ, di hari-hari ini kita boleh jadi makan-makan dengan keluarga, nyate, kambing guling, gitu ya, gitu. Silahkan ya teman-teman DT Peduli yang di lapangan, gitu ya, yang hari-hari sedang melaksanakan kurban fest, gitu ya, jangan diam aja makan, gitu ya, karena memang ini hari-harinya makan-makan ya, gitu ya itu. Silahkan dinikmatin. Yang penting tidak boleh berlebih dan tidak boleh sombong, gitu ya, itu yang tidak boleh berlebih. Kita kalau berlebih itu biasanya standar orang beda-beda ya, tidak akan sama, gitu ya itu. Jadi tidak mengatakan Ustaz berapa tusuk nih dikatakan berlebih. Kalau saya makan sate, ya Ustaz tidak mengatakan 10 itu berlebih. Bagi orang mungkin yang terbiasa lebih banyak dari itu. Karena boleh jadi daya tampungnya lebih besar. Gitu. Walaupun Rasul sudah mengingatkan, sebenarnya cukuplah makan itu lokaimat, hanya beberapa suap saja. Yuqim Nabi Bahu untuk bisa menegakkan punggung kita, jangan berlebih kan, gitu ya itu. Tapi kalau misalkan kita mau makan-makan juga silakan, begitu ya itu. Wadzikrin, zikir. Nah, zikirnya apa? Nah, zikirnya itu adalah zikir secara mutlak, silahkan perbanyak zikir, atau kita baca takbir yang disebut dengan takbir muqayyad. Itu takbir yang kita baca dari tanggal 9 sampai nanti tanggal 13, dibaca pada setiap sholat. Bahkan ada ulama mengatakan jika orang lupa pada sholat tidak takbir, maka dia menggantinya, katanya mengkodoknya dalam bahasa kita ya, begitu. Karena saking pentingnya kita bertakbir pada sholat, gitu ya. Biasanya kalau kita sholat berjamaah di masjid kan kita diingatkan, ya. Imam setelah salam biasa langsung takbiran, gitu ya itu. Tapi masalahnya kalau kita sholatnya mungkin karena ada sesuatu jadi tidak berjamaah, terutama bagi ibu-ibu nih, seringkali suka terlupakan, gitu ya. Maka ibu-ibu, para akhwat, begitu ya, kalau tidak sholat berjamaah di masjid, bukan berarti kita tidak takbiran setelah sholat. Kenapa? Karena ini adalah tadi wadhkurullaha fi ayyam ma'dudat, ya, banyaklah mengingat Allah di hari-hari yang bisa dihitung, itu tanggal 11, 12, 13, gitu ya itu. Jadi perbanyak zikir. Kemudian ada seorang ulama yang mengatakan hadis yang tadi dikatakan ayamut tasib, ayamu aklin wa subbin wa dzikrin, itu menunjukkan atau memberikan isyarat kepada kita, makan minum yang kita lakukan itu harus dalam kerangka kita memperkuat zikir kita, gitu ya, itu ya. Jadi bukan hanya makan dan minum saja untuk mengenyangkan perut, untuk membuat kita tidak merasa haus, gitu kan, gitu ya, membuat kita supaya sehat, gitu kan, itu bukan itu dalam Islam tujuan makan dan minum itu. Tujuan makan minum itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat begitu banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kita juga bisa menikmati makanan yang Allah berikan kepada kita, begitu ya. Di jamuan-jamuan yang luar biasa kepada kita. Kita diberi kesehatan, kita juga bisa menikmatinya. Plus juga
dengan makan dan minum kita bisa kuat sholat, kuat melangkahkan kaki ke masjid, kuat untuk bisa ibadah saum, kuat bisa untuk sholat malam gitu ya, begitu ya. Jangan sampai begini, ada orang yang ngaliwat malam-malam gitu ya, makan-makan. Nah, katanya Ustadz kan malam apa ayam utasik ayam makan-makan gitu ya gitu. Dia makan-makan tuh, dia ngaliwat bahkan lebih lebih dahsyat lagi ini sampai apa bikin gulai kambing ya bahkan kambing guling ya begitu ya dan rame makan-makan gitu tiba-tiba malamnya ketiduran semuanya subuhnya kesiangan nah ini bahaya nih kalau model begini ya begitu ya karena harus ayam aklin wa syurbin wa dikrin gitu ya. Kita memang boleh menikmati makan-makan boleh kita silakan minum-minum yang halal begitu ya tapi tujuannya adalah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Ini penting sahabat-sahabat semua untuk kita pahami begitu ya. Inilah luar biasanya ajaran agama kita gitu ya. Ada hari-hari di mana memang kita diingatkan oleh Allah untuk dan Rasulnya untuk lebih apa ya lebih bisa menjaga begitu ya dari makanan minum yang berlebihan begitu ya. Bahkan boleh jadi hanya beberapa suap kata Rasul kan begitu ya. Tapi ada hari-hari di mana Rasul memberikan kesempatan kepada orang untuk bisa makan minum sepuasnya selama tidak berlebihan gitu kan gitu ya. Ini menunjukkan ajaran agama kita adalah ajaran yang memang sesuai dengan tabiat kita manusia. Ya manusia butuh ada hari-hari di mana ya menikmati makan gitu ya, menikmati minum gitu ya itu. Tidak harus selamanya itu dibatasi dalam pengertian dibatasi karena kita menjalankan ibadah saum dan sebagainya. Ada hari di mana kita juga bebas untuk menikmati selama tadi tidak berlebih dan tidak sombong, gitu ya. Inilah ayam tasyrik. Mudah-mudahan di 3 hari ini yang tersisa atau 2 hari yang tersisa ini masih ada kesempatan kita untuk beribadah kurban yang belum ataupun yang mau lagi silahkan gitu kan gitu ya untuk mau beribadah kurban. Kemudian tadi memperbanyak zikir jangan lupa begitu ya. Dan silahkan berkumpul dengan keluarga untuk sama-sama makan minum dan menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Demikian Kang Cerah dan juga semua sahabat MI Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Pak Ustadz untuk penyampaian ilmunya sangat jelas dan sangat luar biasa sekali. Ayah Bunda jangan beranjak terlebih dahulu untuk Q&A akan dilanjutkan setelah nanti akan ada sosialisasi untuk atau penyampaian program Kurban Pes dari rekan kantor Cianjur. Oleh karena itu ada Kang Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bagus. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Kang Bagus? Sudah dapat terhubung dengan kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada ya. suaranya. Baik, ada terdengar dengan jelas. Baik, Kang Bagus sekarang posisi di mana, Kang? Baik. Izin Kang, alhamdulillah. Ini sedang di pelosok Cianjur, Kang Cerah. Di pelosok Cianjur, tepatnya di daerah mana tuh, Kang, pelosoknya? Ya, kita sedang di Desa Margasari, Kang, untuk saat ini. Itu kalau dari pusat kota jauhnya berapa? Giri Mulia. Gimana? Dari pusat kota berapa kilometer jauhnya, Kang? Kurang lebih 70 km, Kang Cerah. 70 km, Masya Allah. Jauh. Jauh sih, Masya Allah. Untuk penyaluran saat ini Kurban Fest di Cianjur menyembelih apakah? Sapi kah, domba kah? Silakan. Ya. Untuk saat ini, insya Allah di lokasi ini kita akan menyembelih sebanyak 8 hewan domba, Kang Cerah. Sebelumnya, kita di lokasi sebelumnya itu di Ciambon, alhamdulillah sudah terlaksana penyembelihan untuk 1 sapi dan 5 domba titipan amanah dari para donatur. Seperti itu. Kalau di Ciambon sendiri memang di sana lokasinya lebih lebih ngeri dari sini sebetulnya karena untuk bisa mencapai ke titik lokasi kita harus menyeberangi
sungai yang lumayan dalam kan. Alhamdulillah kemarin sedang surut, kita menyeberanginya pakai rakit Kang Kira. Oh, jadi aksesnya juga sangat tidak mudah sekali ya rekan-rekan di Cianjur untuk menyalurkan titipan hewan kurban dari ayah, bunda, dan sahabat MK tentunya. Kang Bagus, ini saat ini akan nyembelih 8 ekor kambing, betul ya? Misalkan kalau ayah bunda yang ingin mau menitipkan kurban di Cianjur, mulai dari berapa sih Kang kalau untuk kambing? Ya, kalau dari kambing kita mulai dari 2,2 juta setengah Kang Kira untuk yang standar. 2.250.000, betul Kang ya? 2.500.000. Ya, betul. 2.500.000 Kang. Baik banget. Mulai dari 2.500.000 rupiah, ayah bunda bisa menitipkan kurban di Cianjur dan masih ada waktu maksimum sampai kapan Kang untuk di Cianjur? Untuk di Cianjur maksimum sampai dengan hari Sabtu di pukul 12 siang. Oh, jadi kita masih menerima. Masih menerima ya Kang. Baik. Baik, alhamdulillah. Masih menerima sampai hari ketiga tasyrik, hari Sabtu maksimum jam 12. Ayah bunda bisa berpartisipasi dan ikut serta ingin kurban di Cianjur kambing 2,5 juta saja, bisa yang lebih juga Kang Bagus ya. Disesuaikan dengan bobot, betul ya? Sangat bisa sekali. Baik Kang Bagus, pertanyaan selanjutnya, maka apa jadi pertimbangan daerah itu untuk jadi titik sembelihnya? Bisa dijelaskan Kang Bagus? Ya, izin mungkin menyampaikan yang di Ciambon dulu ya Kang Kira. Di lokasi tersebut, jadi selama 40 tahun itu sahabat-sahabat sekalian, itu baru 2 kali mereka pernah melaksanakan kurban sapi Kang Kira. Selama 40 Jadi selama 40 tahun. Ya, betul. Jadi baru hanya 2 kali mereka. Nah, berarti kemarin kita kurban sapi di sana itu kali ketiga mereka melaksanakan kurban sapi seperti itu. Ya, bukan tanpa alasan karena pertama memang ekonomi masyarakat di sana yang jauh dari kata mampu gitu ya. Kemudian kedua dari akses yang mereka itu sangat terbatas seperti itu. Bisa dibayangkan lah oleh rekan-rekan sekalian yang mungkin hidupnya masih enak gitu, apalagi kalau di kota kita ke sekolah ada yang jalan kaki, ada yang bisa pakai kendaraan umum dan lain sebagainya. Masyarakat di Ciambon itu kan anak-anak sekolah ya harus pakai rakit. Mereka berangkat pakai rakit, pulang pun pakai rakit. Kalau misalkan sudah mendung gitu ya, belum hujan Kang, ini sudah mendung, nah pihak sekolah itu sudah yang di Ciambon silahkan untuk pulang terlebih dahulu, sampai seperti itu Kang. Ya, pulang duluan. Jadi ketika saya melihat lokasi, Masya Allah gitu ya, kita harus sangat-sangat bersyukur di mana kita akses itu sangat mudah. Mau ke pasar ada gitu kan, misalkan mau belanja ya tinggal klik nanti datang ke rumah. Di sana mah boro-boro gitu kan istilahnya. Ya, maka dari kisah-kisah tersebut itulah yang menjadi alasan kita untuk melaksanakan kurban di sana. Seperti itu Kang Kira. Masya Allah, barakallahu fiik. Kang Bagus, bisa di landscape-kan untuk layarnya agar bisa lebih nyaman dilihat ya. Ayah bunda, Masya Allah ya, kita dengar bersama bahwasanya kurban impact di DT Peduli itu kita salurkan ke pelosok, yang daerahnya jarang ada hewan kurban, rawan akidah, aksesnya juga tidak mudah. Kang Bagus, saya sudah sampaikan 40 tahun baru ada kurban, jarang ada sekali. Jadi insya Allah sangat multi manfaat sekali menitipkan kurban impact di DT Peduli. Kang Bagus, jika ada jemaah ataupun ayah bunda yang ingin atau mau menambah kurbannya nih untuk di Cianjur, di lokasi Ciambon tadi dan juga lokasi Akang saat ini, bisa konfirmasi kemana Kang? Baik, ayah bunda, jika memang berminat untuk berkurban melalui DT Peduli, khususnya disalurkan di Cianjur, bisa konfirmasi ke rekan Amili di 0813 1712 1712 dan konfirmasikan ingin kurban di Cianjur. Untuk kambing mulai dari 2,5 juta rupiah. Ya, Kang Bagus, pertanyaan selanjutnya, di daerah tersebut sudah tersalurkan program pemberdayaan dari DT Peduli Cianjur, Kang? Dapat terdengar suara saya dengan jelas, Kang? Cek. Izin putus-putus, Kang Cerah, suaranya. Ya, baik. Selain program Kurban Impact ini, ada Kang. Kontrolnya di sini karena daerah
terpencil, kurang sinyal agak kurang. Sinyalnya, Masya Allah. Selain kurban impact yang disalurkan ini, ada program-program dari ZIS yang dilaksanakan di sana nggak, Kang? Untuk sementara ini, kalau daerah tersebut belum, Kang, seperti itu. Rencananya kita kemarin mau distribusi Al-Quran, insya Allah, Kang, mudah-mudahan ada ada takdir terbaik ya seperti itu. Kita karena di Cianjur ini memang masih banyak daerah-daerah yang membutuhkan Al-Quran tentunya. Masya Allah, saat ini adalah akan Cek Kang Cerah. Iya, halo Kang. Ya, di asesmen memerlukan Al-Quran ya. Selain untuk kurban impact yang saat ini sedang dilaksanakan, DT Peduli juga menghimpun untuk Al-Qurannya. Ayah Bunda silakan dapat dikonfirmasikan ke rekan Amili di 0813 17 12 17 12. Selain dari itu juga, DT Peduli merupakan lembaga amil zakat nasional. Ayah Bunda menerima titipan zakat infak sedekah dari jemaah sekalian untuk disalurkan program-program pemberdayaan prioritas tentunya. Salah satunya di Cianjur tadi ya. Untuk kurban impact ini sebagai awalan mungkin Kang Bagus ya. Betul, masih memungkinkan dibuka program pemberdayaan di situ, potensinya untuk apa Kang Bagus? Izin Kang, suaranya di saya putus-putus. Baik, nanti ini sebagai awalan kurban impact dilaksanakan di lokasi Akang saat ini. Jika di suatu saat nanti akan juga dilakukan disalurkan program pemberdayaan, potensi apa yang sangat ini yang relevan di tempat tersebut, Kang? Iya. Ya, di tempat ini kita yang sangat relevan adalah program pendidikan, Kang Cerah. Jadi bisa nanti untuk program orang tua asuh bagi siswa-siswa yang memang mereka, jadi kalau misalkan hanya bagi Al-Quran, oh ya sudah gitu ya, harapannya kan selain kita membagi Al-Quran, ada juga kita bimbingan Al-Quran di sana, seperti itu. Alhamdulillah kalau Cianjur sendiri, kita untuk program bimbingan belajar Al-Quran di area dekat kantor sudah berjalan, Kang. Tapi kita juga harapannya bisa menebarkan manfaat sampai ke pelosok negeri seperti itu. Dan kita lihat kan kalau di Ciambon ini apalagi harus menyeberang rakyat dulu, maksudnya ya akses pendidikan terbatas, tapi melihat semangat juang masyarakat di sana itu memberikan semangat juga bagi kita. Mudah-mudahan harapannya nanti bukan hanya program kurban, tapi ada program Al-Quran juga di sana seperti itu. Baik dari kita memberikan Al-Qurannya ataupun kita menghadirkan asatid ke sana untuk melakukan bimbingan Al-Quran seperti itu, Kang Cerah. Baik, Ayah Bunda, selain nanti program Kurban Impact ini berjalan untuk di Cianjur, rencana terdepannya adalah akan menyalurkan mushaf Al-Quran dan juga ada program orang tua asuh yang jadi terbuka ladang pahala untuk ayah, bunda, dan sahabat MQ dimanapun Anda berada untuk menjadi orang tua asuh penghafal Al-Quran DT Peduli Cianjur. Ya, kalau misalkan ingin terhubung dengan kantor Cianjur, menghubungi nomor berapa, Kang? Biar nanti jemaah bisa langsung tanya-tanya. Ya, bagi ayah bunda yang ingin menghubungi call center Cianjur bisa di 0821 16 16 5665. Baik, terima kasih Kang Bagus. Nanti bisa via call center pusat juga bisa ya, Kang. Betul sekali Kang Bagus. Untuk alamat lengkapnya kantor Cianjur di mana, Kang Bagus? Untuk alamat lengkap kita di Jalan Pangeran Hidayatullah 10B, atau kalau masyarakat Cianjur biasa nyebutnya di Joglo, Kang Cerah. Baik, ya Ayah Bunda bisa berkunjung langsung ke kantor kami sebelum Selamat Pasar Bayah. Baik, alhamdulillah. Ya, insya Allah kami tunggu kehadiran jemaah semuanya. Baik, terima kasih Kang Bagus untuk penyampaian informasi dan laporannya. Sebelum ditutup nanti ini kan ada penayangan video proses ini penyaluran kurban impact di Cianjur. Tabarok kakak admin untuk ditampilkan videonya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peduli, sekarang tim DT Peduli Cianjur sedang melaksanakan pendistribusian hewan kurban berupa sapi dan domba. Mohon doanya mudah-mudahan lancar sampai dengan pelaksanaan. Dan ini kita sekarang sedang melaksanakan penyeberangan basah di salah satu sungai untuk menuju titik lokasi, yakni di Kampung Ciambon.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim, sahabat peduli. Hari ini kita sedang melakukan penyeberangan pada pukul 1:26 pagi hari. Kita baru tiba di penyeberangan antara Cikadu dan Naringgol atau dan bisa dilihat, alhamdulillah sebenarnya ini rakit sisa-sisa terbawa arus. Qadarullah wa arus, ya alhamdulillah masih bisa terselamatkan meskipun ada beberapa bambu yang mungkin sudah patah dan keropos. Masya Allah. Baiknya. Untuk kegiatan besok pelaksanaan kurban imlek di Kampung Ciambon, Desa Margasari, Kecamatan Naringgol berjalan dengan lancar. Jadi sapanya ayah lembur di dia, caca dari kurban sapi. Ke 40 tahun, lebih 2 kali, 20 tahun sekali berarti. Baik, bismillahirrahmanirrahim, sahabat peduli. Hari ini kita akan melaksanakan asesmen wilayah untuk titik lokasi insya Allah dalam program kurban pelosok. Dan pada hari ini alhamdulillah kita akan menuju ke tempat lokasi. Jadi untuk ke tempat lokasi ini kita harus menyeberang sungai, bisa dikatakan satu-satunya karena akses jalan ini jika air meluap tidak bisa diseberangi. Baik, bismillah, dan ini kita mulai. Sedang mencoba merasakan perjuangan adik-adik kita yang tadi menyeberang. Ini proses penyeberangan sebenarnya melawan arus, harus menarik dengan tali untuk menyeberangi sungai ini, insya Allah. Menyeberang ya. Alhamdulillah setelah dibantu oleh banyak warga masyarakat Desa Margasari, alhamdulillah sapi selamat menyeberang ya. Ada Kang Yunus di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Medannya nggak sangat tidak mudah sekali, Masya Allah. Jadi ketika akan merasakan kebahagiaan itu bahagianya banget bahagia ayah bunda insya Allah, karena perjuangannya juga bukan perjuangan yang mudah. Baik, terima kasih Kang Bagus untuk penyampaian report dan laporannya. Baik, alhamdulillah kita lanjut ke sesi Q&A kembali dengan Ustadz Ali. Ayah bunda yang ingin bertanya melalui kanal digital Facebook, Instagram dan juga media lainnya silakan dapat bertanya langsung, dan spesial untuk ayah bunda yang berada di Zoom dapat langsung open mic dan open kameranya. Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari Facebook dari Kakak Kela TZ89. Ustadz, kalau kita masih punya utang saum Ramadan, bolehkah diganti dengan hari tasyrik atau memang mutlak haram berpuasa saat ini? Tafadhol Ustadz. Mutlak haram, karena memang tadi kan ayam aklin wa syurbin wa dzikrin, jadi tidak boleh hari-hari tasyrik digunakan untuk melakukan qada saum gitu ya, itu. Jadi bukan saum sunat tapi saum wajib juga tidak boleh ya begitu, karena aturan dari Rasulullah demikian.
Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya sudah jelas. Kakak Kela TZ89 Barakallahu Fik. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab. Kemudian Pak Ustadz ada pertanyaan kembali dari Instagram dari ini kedua underscore. Ustadz, hikmah hari tasri kan makan dan minum. Tapi kalau makannya berlebihan sampai kolesterol naik karena daging kurban terus, gimana hukumnya dalam Islam Ustadz? Ya, berlebihan tidak boleh ya begitu ya. Tentu nantilah sama Pak Dokter hari Sabtu biasa dibahas ya demikian ya. Dan naik di kolesterol dan sebagainya. Tapi ya, kalaupun naiknya normal yang namanya orang punya kolesterol pasti naik ya begitu. Yang penting jaga saja dengan bukan hanya daging tapi juga buah-buahan, sayur mayur gitu kan itu juga di combine ya begitu supaya bisa terjaga kolesterolnya tidak melonjak berlebih begitu ya itu. Kemudian cara masaknya boleh dijadikan gitu ya, perlu banyak garam itu yang dihindari, apalagi satenya pakai garam dibakar gitu ya, itu pasti akan menaikkan darah tinggi ya gitu ya begitu itu. Jadi berhati-hati saja. Nah, silakan nikmatin, tapi kita yang tahu batas mana yang tidak boleh kita lampaui kan gitu ya gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya Barakallahu Fik kakak ini kedua. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab dan akan didalami lagi esok hari Sabtu dengan Dokter Asep masalah kesehatannya ya insya Allah. Kemudian kembali Ustadz dari Instagram dari kakak Naniza. Suami saya malah sahur Ustadz. Pas malam hari tasyrik dia malah mau puasa karena nggak tahu hukumnya. Kalau terlanjur puasa dari pagi karena nggak tahu apa harus langsung dibatalkan? Ya harus langsung dibatalkan ya begitu. Karena kan ibadah sekali lagi kata Ustadz bukan semata bagus menurut versi kita, tapi mentaati aturan Allah dan Rasulnya itu juga menjadi sebuah hal yang harus dilakukan sebagai ibadah kita, gitu ya kan gitu ya itu. Ketika Rasul larang ya sudah kita mah sami'na wa ata'na, kami dengar kami taati ya Allah, gitu kan gitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya. Barakallahu fik kakak Nanisa. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab. Untuk ayah bunda yang berada di Zoom, dapat bertanya langsung kepada Ustadz. Tafadhol, 1, 2, 3. Belum tersedia untuk yang di Zoom. Kembali dari Instagram Ustadz dari Siska underscore. Kakak Siska, Ustadz. Kalau kita nggak sengaja makan makanan yang dimasak pakai ciu alkohol di hari tasyrik, apakah dosa hukumnya jadi double? Kan katanya hari tasyrik itu hari mulia dan hari makan makanan yang diridhoi Allah. Mohon pencerahannya, Ustaz, saya lagi kepikiran. Ya, kalau orang itu tidak sengaja atau tidak tahu ya tidak ada dosa ya atas ketidaksengajaan ketidaktahuannya itu. Gitu. Tapi kalau sudah diberitahu masih melanjutkan, nah itu mulai ya dosa. Memang di zaman sekarang ya kita harus berhati-hati ya terkait kandungan ya bahan-bahan untuk kita memasak ya begitu itu tuh perlu dibaca, perlu dilihat ya gitu. Ada label halal atau tidak gitu kan gitu ya itu. Walaupun ada label halal, kalau label halalnya mencurigakan, kita harus pastikan. Tapi kalau label halalnya betul, kemudian di situ jelas ya halalnya, ya kita boleh untuk menggunakannya gitu ya itu. Tapi kalau dari awal ini sudah mencurigakan, apalagi ini memang cenderung kandungannya adalah banyak yang diharamkan, ya udah tinggalkan begitu ya itu. Maka kehati-hatian itu penting, jangan sampai akhirnya seperti tadi yang ditanyakan ya gitu, tidak sengaja begitu ya boleh jadi tidak. Kalau tidak sengaja tidak apa. Yang tidak boleh adalah kita sudah tahu tapi karena nikmat kita melanjutkan. Nah itu dosa begitu ya itu. Di hari yang seharusnya kita mengagungkan Allah, mengikuti aturannya, malah kok melanggarnya. Kan itu jadi boleh dikatakan bisa berlipat tuh dosanya ya gitu. Di hari kita diperintahkan untuk banyak berzikir, malah dia melakukan dosa dengan melanggar aturan Allah gitu ya itu begitu ya itu. Makanya harus dijaga dengan cara begitu ya.
Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya. Barakallahu fiik Kakak Siska. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab. Kembali Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Facebook dari @umi Zahra Skincare. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya kalau kita potong kuku atau potong rambut di hari tasyrik bagi orang yang berkurban? Kemarin pas hari H Idul Adha lupa belum sempat potong karena sibuk di dapur. Ya, nggak apa-apa, silahkan segera untuk dibersihkan, segera untuk dipotong. Ya, begitu. Tidak masalah ya, tidak masalah. Mangga, mangga. Baik, Alhamdulillah terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya. Barakallahu fiik Umi Zahra Skincare. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab. Silakan untuk ayah bunda yang ingin bertanya kepada Ustadz langsung di Instagram, Facebook, dan YouTube. Kami tunggu ya, masih ada waktu sampai jam 7.00 waktu Indonesia Barat. Ustadz, kembali ke pertanyaan dari Instagram dari kakak 220 Zul. Ustadz, teman saya non-muslim nanya, kenapa umat Islam dilarang puasa pada hari tasyrik? Bukannya puasa itu bagus untuk detoksifikasi setelah makan daging banyak. Gimana cara jelasin hikmahnya dari sudut pandang agama dan medis yang gampang dimengerti ya, Tad? Baik. Kalau usah mungkin dari sudut pandang agama, kalau dari medis ya, pertama ya dalam Islam kita memang dianjurkan di hari-hari tasyrik ini dan juga hari raya untuk makan dan minum. Tapi tetap kaidah dasar dalam agama kita adalah kulu wasrobu wala tusrifu, ya gitu ya. Makan, minum, tapi jangan berlebihan, gitu ya itu ya. Jadi menikmatinya kita makanan tidak seperti menikmatinya mereka yang di luar Islam, begitu seharusnya kan begitu ya. Kita makan dan minum itu hanya untuk mensyukuri atas karunia yang Allah berikan kepada kita, itu ya itu. Yang kedua, sebenarnya kebanyakannya yang salah bukan dimakan dagingnya, ya bukan dagingnya. Yang salah adalah di cara prosesnya, gitu, proses memasaknya, gitu itu. Di sini orang perlu belajar, orang perlu mengupdate ilmu, gitu. Bagaimana cara mengolah daging, cara memasak daging yang itu tidak akan berdampak buruk bagi tubuh kita. Ya begitu itu, ya itu. Jadi bukan pada dagingnya yang menyebabkan kolesterol, tapi lebih banyak pada faktor cara memasaknya dan berlebihan ketika menikmatinya. Gitu, itu penting ya, begitu. Kemudian yang ketiga, mungkin hikmahnya adalah kegembiraan itu kan sesuatu yang sangat bagus buat membooster tuh imun kita, gitu ya, betul tidak ya, gitu ya. Jadi tubuh kita ini kan kalau kita merasakan kegembiraan, kebahagiaan itu akan jauh lebih kuat ya terhadap penyakit, gitu ya, itu ya. Tapi ini kan perlu dikaji mungkin lebih dalam ya, begitu secara medis, gitu ya. Tapi saya yakin kegembiraan itu akan membuat hormon-hormon yang positif bagi kita itu akan naik, gitu ya, itu. Makanya kenapa di 4 hari ini kita disunahkan untuk makan dan minum, bukan banyak makan minum ya, secara tidak berlebihan, karena kalau orang lain gembira, kitanya tidak gembira, itu bahaya kan buat tubuh kita ya, jadinya kita jadi rentan sakit biasanya kalau orang yang banyak ngelamun, gitu ya, banyak diem gitu ya. Tapi kalau kita ikut bergembira, ikut berbahagia, cenderung lebih sehat, gitu ya, itu nikmatin, karena kata agama kan luar biasa ya. Mohon maaf gini, kita makan, kita minum, suasana kita juga bahagia, gembira, gitu kan. Itu akan, menurut Ustaz, itu akan membuat tubuh kita jadi lebih sehat. Boleh jadi kita ini makan tapi banyak dalam tekanan, gitu kan, banyak mikirkan hal-hal yang nggak jelas, itu yang membuat jadi tubuh tidak bisa menyerap hal-hal yang baik dari makanan yang kita makan, boleh jadi kan, gitu ya. Nanti besoklah ke Pak Asep, Pak Dokter Asep ditanyakan. Baik. Beda dengan kita makan sambil kita bergembira, gitu kan, itu ya. Nah itu. Nah kita ini hari raya ya, kita kan bergembira, gitu ya, makan, gitu ya, sama gitu. Tapi ingat jangan berlebih, gitu. Cara masaknya, gitu ya, benar. Insya Allah akan lebih sehat. Ya, gitu. Betul, memang saum adalah proses detoksifikasi, begitu, proses menyehatkan. Tapi kan nanti ada tanggal 13, 14, 15, gitu ya. Atau nanti ada Senin, Kamis, atau lanjutkan Daud, kan gitu, ya, begitu ya. 4 hari saya kira tidak akan membuat orang jadi
tiba-tiba penyakitnya parah banget gitu ya, kalau dia tidak berlebih-lebihan dan juga benar cara mengolah dagingnya gitu ya gitu, dan meluruskan niat ketika dia menikmati, karena ini dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Begitu mungkin ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya. Barakallahu fiik Kakak Zul. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab. Jika masih penasaran, esok harus hadir kembali ya dengan Dokter Asep. Kemudian Ustadz, pertanyaan kembali dari Instagram dari Kakak Gilang _ Ramadan 99. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, kan pas hari tasyrik itu kita dilarang puasa ya? Bahkan puasa qada dan atau puasa sunnah ganti juga nggak boleh. Sebenarnya apa sih hukum dan hikmah terdalam di balik larangan puasa ini? Kenapa kita justru diwajibkan makan-makan? Makasih, Ustaz. Ya, inilah hikmahnya adalah beragama itu bukan sekedar hanya melakukan, tapi juga kadang meninggalkan juga bagian dari agama gitu. Ya, maksudnya gini, kan yang kebayang oleh kita beragama yang baik ya tadi saum gitu ya, memperbanyak ibadah saum. Tapi terkadang ketika kita meninggalkan saum karena memang mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, larangan dari Allah dan Rasulnya, itu juga bagi ibadah yang luar biasa kan. Tadi Ustaz berikan contoh seperti wanita yang haid atau sedang nifas, dia bisa saum, dia bisa sholat kok ya. Tapi kenapa ditinggal? Karena aturan Allah demikian. Maka ketika orang atau ketika seorang wanita haid kemudian di nifas, dia tidak saum, tidak sholat, dia dapat pahala justru karena itu. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Allah dan Rasulnya melarang. Sama seperti ayam tasyrik ini, ya begitu ya. Kita tidak makan, tidak minum. Mohon maaf, kita tidak saum gitu ya. Kita bahkan makan dan minum ya karena kita mentaati. Ya seperti mohon maaf kebalikannya lah di saum Arafah ya gitu. Saum Arafah bagi yang sedang Arafah itu adalah tidak boleh ya, betul tidak? Gitu ya. Bagi kita disunahkan. Gitu kan itu. Jadi ada orang mentaati itu dengan mengerjakan saum, ada orang mentaati itu dengan apa? Meninggalkan saum gitu ya. Dua-duanya sama, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Kan intinya di situ. Gitu ya, taat ya, ditaat itu, taat menjalankan apa yang diperintahkan atau taat dalam menjauhi yang dilarang. Kan gitu aja. Itulah beragama gitu ya itu. Makanya kita tidak melihat bahwa, tidak mengatakan bahwa saum itu jelek, bukan. Saum itu tidak bagus, bukan. Saum itu ibadah yang luar biasa. Tapi khusus untuk di hari raya dan hari tasyrik, karena tuntunan dari Allah dan Rasulnya itu tidak boleh kita saum, ya sudah, kita sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Simpel aja begitu ya, gitu. Mungkin hikmahnya bisa beda-beda setiap orang nanti menyelami gitu ya, mentafakuri begitu ya itu. Tapi intinya adalah ketaatan. Intinya adalah ketaatan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya. Barakallahu fiik Kakak Gilang Ramadan 99. Mudahan pertanyaannya terjawab kembali Pak Ustadz. Ada pertanyaan dari YouTube dari Kakak Ahmad Faisal Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mohon pencerahannya terkait hukum menjemur daging di hari tasyrik, seperti arti nama tasyrik itu sendiri. Apakah di zaman modern sekarang yang sudah ada kulkas, freezer, hikmah dan esensi dari hari tasyrik itu bergeser? Dan bagaimana hukumnya jika kita sengaja menyimpan daging kurban sampai berbulan-bulan setelah hari tasyrik kelewat? Syukran Ustadz, sehat selalu. Ya, amin. Terima kasih atas doanya. Yang jelas soal menyimpan itu, mengawetkan kan itu akan berbeda setiap setiap generasi, atau akan berbeda setiap wilayah, setiap mungkin tradisi ya, begitu, itu akan berbeda cara mengawetkan. Kita tahu cara mengawetkannya orang Afghanistan itu berbeda mungkin dengan cara mengawetkannya orang Arab misalkan. Nah, gitu ya. Cuma kan memotret apa yang terjadi pada zaman itu ya, begitu ya itu. Di mana pada saat tersebut diawetkan itu adalah dengan cara dikeringkan gitu. Zaman sekarang Ustaz, apakah harus dikeringkan semua? Ya tidak juga begitu ya. Bisa disimpan di freezer gitu kan gitu ya. Hanya saja begini. Esensinya kan adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala
memerintahkan kita berkurban, kalau Allah memerintahkan kita untuk makan, memberi makan dan menyimpan, gitu ya itu. Ketika dibutuhkan sebenarnya ya, kalau kita membutuhkan itu untuk waktu yang sangat lama, gitu ya. Kalau kita tidak membutuhkan ya bagikanlah dia aja, gitu kan gitu ya. Kita tidak harus, bukan berarti jadi sunnah menjadi didendeng gitu, bukan ya itu, ya itu hanya salah satu metode gitu ya. Nah kalau kita memang tidak butuh ya kita hanya cukup makan tanggal 1, ya hari tasbih aja udah cukup. Setelah itu masih banyak kita bagikan itu lebih banyak gitu ya itu, karena masih banyak orang membutuhkan gitu kan gitu. Itu jangan sampai seolah harus menyimpan lama gitu ya itu. Jadi tidak mengapa gitu mau nyimpannya di kulkas, tapi ya jangan sampai tadi ya kita tidak membutuhkan tapi kita numpuk-numpuk di kulkas, buat apa ya. Justru agama ini kan mengajarkan kepedulian adalah salah satu hal yang penting ya di agama Islam itu. Nah, makanya tidak ada agama yang begitu memotivasi para pemeluk untuk berbagi lebih daripada Islam, menurut Ustaz ya. Ini menurut pandangan pribadi Ustaz ya. Kenapa? Karena dalam Islam setiap ibadah itu selalu endingnya adalah berbagi, gitu ya. Sahur berbagi, ya, gitu ya. Kemudian ada zakat, gitu ya. Kemudian ketika kita melaksanakan ibadah sholat itu kan dengan salam, kan berbagi salam doakan dan gitu ya, gitu itu. Makanya kalau sekarang kurban disimpan, apalagi untuk jangka waktu yang lama, buat apa? Betul tidak? Ya baiknya apa, bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Ya begitu. Kalaupun kita menyimpan jangan banyak-banyak, gitu ya. Jangan banyak, secukupnya saja untuk kita bisa menikmati tadi, sehingga kita bisa mensyukuri. Nah, kan intinya itu ya, intinya kita bisa mensyukuri atas kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, alam ma'ruzaqakum min bahimatil an'am, gitu ya, supaya kita jadi sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita. Salah satu nikmatnya adalah bisa menikmati protein hewani, begitu ya, yang sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Begitu, itu yang paling penting sih. Begitu Kang Cerah. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya. Barakallahu fika Kak Ahmad Faisal Channel. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab. Kembali Ustadz, ada pertanyaan kembali dari Facebook dari Kakak Siti Rahmawati dari Ummu Khalid. Bismillah Ustadz, apa hukumnya membagikan daging kurban justru setelah hari tasyrik selesai? Karena panitia di kampung kami kekurangan tenaga untuk mencacah daging. Apakah menyalahi aturan syariat? Mohon dijelaskan juga hikmah kenapa hari tasyrik itu jumlahnya harus 3, 11, 12, 13, Hijjah, kenapa tidak 1 atau 2 hari saja? Matur nuwun Ustaz. Ya, yang pertama boleh kapan saja. Bahkan yang belinya juga kan boleh hari tasyrik ya. Berarti membagikannya pasti hari tasyrik. Atau boleh jadi menyembelihnya di hari raya biasa, ya tanggal 10, tapi kita membagikannya hari tasyrik, nggak apa-apa. Bahkan kalau membagikan sih di luar hari tasyrik juga nggak apa-apa, ya begitu. Ya kayak di kornet gitu kan, tadi di dendeng gitu pasti bisa di luar hari tasyrik, nggak apa-apa. Nah kemudian kenapa harus 3 hari? Ya ini Ustadz jujur belum tahu ya jujur ya, kenapa harus 3 hari ya. Tapi kalau agama kan kita sami nawatona, tapi kita coba untuk menggali hikmah lah ya, begitu. Kenapa 3 hari ya begitu? Ya karena memang proses berkurban itu kadang mungkin hikmahnya Allah gitu ya gitu. Ada daerah-daerah yang boleh jadi kurbannya banyak sehingga butuh waktu yang lebih lama untuk tadi seperti yang ditanyakan ya, untuk mengolahnya, mencacahnya dan sebagainya gitu. Atau boleh jadi memang hikmahnya kenapa harus 4 hari dengan ibadah kurbannya, hari naharnya yang menahar, karena boleh jadi juga ruang untuk orang melakukan ibadah ini jadi lebih luas ya gitu ya. Coba kalau 1 hari kan tanggal 11 sudah nggak bisa udah gitu ya. Padahal misalkan contoh seperti sekarang ya, kita sekarang misalkan tanggal berapa? Tanggal 28 ya, betul tidak? Besok 29 jam 29. Besok 30. Boleh jadi mungkin ada orang yang gajian nih hari ini nih gitu ya, tanggal 29. Atau ada yang gajian besok tanggal 30 kan gitu misalkan gitu ya. Nah ini nanti saya mah gajiannya dari kurbannya dari gajian gitu. Nggak mau minjam gitu. Misalkan boleh jadi kan gitu ya, itu hikmahnya wallahu a'lam bishawab gitu ya. Tapi bagi kita sih sebenarnya dalam beragama apa yang sudah ditentukan kita nikmati, kita jalani tanpa harus mempertanyakan hikmah, karena hikmah itu bisa beda-beda dan bisa berubah mungkin ya setiap individu, karena itu sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh hati gitu ya, atau boleh jadi oleh logika kita juga masuk, tapi
bukan berarti jawaban pasti gitu ya. Kita hanya menduga-duga gitu ya. Tapi intinya kembali kan tadi kata Ustaz, ketaatan itu aja udah. Intinya adalah ketaatan. Ya kata Allah 3 hari 3 hari. Jangan ditambah jadi 4 hari atau 5 hari atau jangan dikurangi. Kata Allah 3 udah nikmatin gitu. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya. Barakallahu fiik Ummu Khalid. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab. Kembali Ustadz 2-3 pertanyaan terakhir dari YouTube dari Bapak dari Ibu Suherma Ema 9079. Maaf Ustadz mau bertanya apakah boleh menyimpan daging kurban untuk suatu acara? Pada Ustadz. Oh ya, misalkan daging kurbannya disimpan aja nanti buat acara syukuran rumah gitu ya. Rumahnya belum beres nih kan gitu ya, disimpan. Ya boleh-boleh aja nggak apa-apa ya. Asal jangan syukuran rumahnya tahun depan gitu ya. Ya. Atau misalkan mau hitanan ya gitu ya, boleh jadi ya gitu. Yang menjadi hak mudhahinya disimpan buat nanti parasmanan itu ya gitu, syukuran kecil gitu, boleh nggak apa-apa insya Allah ya. Insya Allah. Nggak apa-apa. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya. Barakallahu fiik Bunda Suherma Ema. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab. Kembali Ustadz, ada pertanyaan masih dari YouTube dari Kakak Muhammad Darwis 3171. Tanya Pak Ustadz, apa hukumnya panitia kurban yang mengambil keuntungan finansial dari kurban? Kan gini, panitia itu khidmah lah ya, kita melayani umat gitu ya. Maka tidak boleh tuh panitia kurban misalkan dapat cashback gitu ya dari siapa, dari penyedia hewan kurban, nggak boleh. Itu semuanya dikembalikan kepada kepanitiaan, baik untuk makan, minum dan sebagainya. Punten ya, agak melebar sedikit kan, karena memang di medsos terkadang ada ungkapan begini, kok kurban sekarang mah ada biayanya ya gitu ya gitu. Justru memang begitulah yang harus, karena biaya kurban itu harusnya dari yang berkurban. Makanya kalau ada panitia meminta misalkan untuk 1 ekor kambing 100.000, misalkan untuk 1 sapi misalkan 1 juta misalkan ya itu, karena kan untuk proses kurban itu kadang butuh nyewa tenda, beli plastik, kemudian juga panitia makan gitu ya, betul tidak? Ada biaya juga penyembelihan gitu ya. Ketika kita menyewa para penjuru sembelih halal gitu yang memang sudah profesional di bidangnya, ya itu kadang di kita dianggap aneh gitu ya. Kita nitip sapi ke masjid, tiba-tiba DKM-nya minta, loh kok minta, kan saya udah ngasih sapi, terus operasinya dari masjid aja. Nah itu malah mohon maaf, berarti dia tidak maksimal untuk kurbannya, betul tidak? Karena harusnya kan kurban oleh kita, betul tidak? Oleh kita. Coba kita kurban sendiri, disembelih sendiri sapi itu, betul tidak? Pasti ada biaya. Nggak mungkin nggak ada biaya, ya betul tidak itu. Jadi wajar lah ya begitu ya. Itu bukan komersialisasi ya gitu. Ibadah kurban bukan, itu adalah biaya yang real. Sehingga nanti biasanya di akhir nanti ketika ada saldo dana dikembalikan kepada para mudhah ya untuk diambil. Tapi cenderung mereka mengatakan, Ustaz saya niatnya dari awal udah mau ibadah mangga aja gitu ya. Sisanya dia untuk masjid. Biasanya begitu ya itu. Jadi jangan dianggap adanya biaya itu adalah ada keuntungan finansial untuk panitia zakat, panitia kurban, tidak ada. Walaupun tadi menurut saya ada beberapa yang dibayar, kayak tukang juru sembelih gitu ya, yang memang profesional di bidangnya, atau terkadang yang ngurusin jeroan gitu kan, tidak semua orang bisa dan mau ya mengurus yang kotoran begitu ya, harus ada, itu mah biaya lah ya begitu ya. Tapi kalau yang lain yang nyacak begitu, yang caca ya itu mah udah aja kita mah, atau jadi panitia inti itu juga betul-betul itu mah pengabdian kita gitu ya itu. Nah yang tidak boleh adalah kalau panitia mendapatkan cashback ya dari bandar gitu ya, tidak dilaporkan dalam keuangan, nah itu dosa gitu ya. Nah itu bisa terkategorikan haram ya, boleh. Begitu Kang Cerah. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya. Barakallahu fiik Kak Muhammad Darwis. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab. Ustadz, satu lagi pertanyaan terakhir dari YouTube dari Kakak Rizky Aditya. Mau bertanya Ustadz terkait hukum mengakhiri masa tasyrik lebih cepat bagi jamaah haji nafar awal dan yang menyelesaikannya sampai akhir ke-13 nafar tsani. Apa hikmah kemudahan rukhsah yang Allah berikan dalam perbedaan waktu ini, dan apakah bagi kita yang tidak berhaji di tanah air ada perbedaan amalan di hari tasyrik ke-12 dan ke-13 tersebut? Mohon pencerahannya. Ya kan kata Allah fala itsma alaihi, tidak ada dosa. Itu aja sebenarnya yang Ustaz tahu ya terkait dengan kenapa ada 12-13 begitu. Walaupun sebenarnya
kalau dari pengalaman gitu, pengalaman itu kalau udah tanggal 13, karena sebagian besar haji itu sudah banyak yang pulang, itu terkadang tempatnya jadi tidak nyaman ya begitu ya. Karena banyak boleh jadi ya tadi sampah dan sebagainya yang masih belum bisa diangkut ya begitu ya dari para haji yang sudah dibereskan gitu kan, itu juga kadang jadi tidak nyaman gitu ya, bau dan sebagainya begitu ya itu. Tapi yang mereka tanggal 13 kan lebih banyak bisa di Mina untuk banyak berzikir gitu. Tapi dalam hukum agama tidak ada yang lebih utama antara tanggal 12 dan tanggal 13. Bebas saja yang mana yang dipilih begitu ya itu. Kali-kali 12, kali-kali 13 lah kalau kita berkesempatan ibadah haji. Berkali-kali, kalaupun cuma sekali, boleh memilih di antara dua ini tanpa ada sisi kelebihan. Karena bukan berarti 12 tanggal 13 mereka tidak zikir. Toh mereka pulang ke Mekah, kan bisa juga mereka melakukan zikir di Mekah ya, betul tidak ya, cuma rangkaian ibadahnya itu sudah selesai ketika dia sudah meninggalkan Mina gitu kan gitu ya itu. Jadi tanggal 12 ya biasanya setelah melempar langsung mereka pulang ke Mekah, itu sebagai ungkapan sudah selesai, dan itu betul-betul di hati terasa plong banget gitu ya itu. Tapi kalau bagi yang mohon maaf yang ingin 13 karena ingin memperbanyak mengingat Allah di sana, enggak. Lebih keutamanya ya tadi dari dikitnya begitu ya itu. Begitu ya. Jadi itu cuma opsional yang boleh jadi mungkin ada orang yang hikmahnya ketika di Mina itu kan betul banyak orang di ruang yang sangat sempit gitu ya itu. Jadi ada orang yang saya mah ingin selesai daripada jadi banyak dosa mungkin ya. Karena kan di Mina itu ngantri lama ke WC-nya lama gitu kan itu ya itu. Nah, saya ingin cepat selesai mau menyegarkan diri misalkan, ya itulah mungkin hikmahnya setiap orang bisa personal sifatnya ya begitu itu. Tapi intinya Allah membolehkan dua-duanya gitu ya. Nah, kalau bagi kita sama aja yang tidak ibadah haji ya. Tidak ada ibadah khusus 12 13, ibadahnya meninggalkan ibadahnya adalah mengikuti apa yang Allah perintahkan untuk makan minum dan berzikir. Nah, tadi ibadahnya kan banyak zikir. Zikir muqayyad utamanya zikir setelah ba'da sholat ya. Itu jangan sampai ditinggalkan sampai tanggal 13 itu ba'da sholat asar. Gitu, Kang Cerah. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk seluruh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Dapat 1-2 patah kata untuk menyimpulkan Ustadz dari awal sampai akhir, Pak Ustadz. Baik, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, sahabat MQ, kita berada di hari tasyrik, hari di mana kata Rasulullah, ayamu aklin wa syurbin wa dzikrin, hari makan minum dan memperbanyak zikir. Maka di hari-hari ini silakan bagi sebenarnya menikmati apa yang Allah berikannya begitu kepada kita. Hewan kurban yang mungkin sekarang rata-rata sudah ada di rumah kita, begitu silakan untuk dinikmatin. Ingat jangan berlebih, cara masak yang benar ikuti panduan dari para ahli gizi dan juga para dokter supaya lebih sehat begitu ya. Tetap bergembira, mudah-mudahan akan menaikkan booster imunitas kita begitu di hari-hari ini gitu ya. Kemudian tadi jangan lupa untuk baca takbir tayyib setiap baca salat dan juga memperbanyak kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kurban kita menjadi ibadah yang terbaik di tahun sekarang. Terima kasih Kang Cerah juga semua sahabat yang ikut terlibat dalam perhubungannya siaran kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.